Recording in progress. Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini di GSKI Hadi Bapa Pondok Indah. Kita kembali beribadah, demikian juga buat Bapak Ibu Saudara jemaat yang hadir di online pada saat pagi menjelang siang ini. Dan kita mau sama-sama bersyukur pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, biarlah kami mau merindukan lebih lagi Tuhan, untuk kami bertemu muka dengan muka Tuhan, untuk kami bertatap muka denganmu Bapa. Biarlah sebelumnya Tuhan yang melayakan setiap kami, Tuhan yang menguduskan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih. Biarlah Engkau kuduskan Tuhan ibadah pada saat pagi ini Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Bapa, kami rindu Tuhan. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pinta, Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, Bapakku rindu, amin, menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapa, kami pinta, Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu di
kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Sungguh bertemu muka, kita mau bangkit berdiri semuanya. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan kami. Haleluya. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Sungguh kami mau diam dalam bait-Mu. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, masih kita tetap bangkit berdiri. Amin. Selamat datang Pak Yehuda Indra. Oke ya, kita percaya bahwa seberapa kita yang ada, seberapa kita yang hadir, maupun di tempat ini secara onsite atau mungkin secara online ya, secara online yang ada di siaran langsung di Facebook ya maupun di Zoom ya. Kami ucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih.
di setiap langkah hidupku. Di hari cerah dan kelabu, amin. Segala keadaan, susah atau senang, selalu ku puji nama Tuhan. Memuji Tuhan, memuji Tuhan di setiap langkah hidupku. Di hari cerah dan kelabu, amin. Segala keadaan, susah atau senang, selalu ku puji nama Tuhan. Dalam semua Allah bekerja agar aku jadi dewasa. Sekarang ku tahu mulia jalanmu, menjadi sempurna diriku. Mulutku memuji dan jiwaku menyembah. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, memuji Tuhan, memuji Tuhan di setiap langkah hidupku. Di hari cerah dan kelabu, segala keadaan, susah atau senang, selalu ku puji nama Tuhan. Dalam semua Allah bekerja agar aku jadi dewasa. Sekarang ku tahu mulia jalanmu, menjadi sempurna diriku. Mulutku memuji dan jiwaku menyembah. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Dalam semua Allah bekerja agar aku jadi dewasa. Amin. Sekarang ku tahu mulia jalanmu, menjadi sempurna diriku. Mulutku memuji dan jiwaku menyembah. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya percaya hanya Dia yang layak, Dia Tuhan yang layak kita tinggikan dan kita sembah sampai kapanpun, bahkan dalam segala keadaan apapun. Puji nama Tuhan. Pengharapanku hanya Yesus saja. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas
atas Golgota. Dia gembala, Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan, Yesus harapan jiwaku. Amin. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Dia membelaku dalam pencobaan. Dia membelaku dalam pencobaan. Bebaskan dengan kuasa-Nya. Amin. Ku ditegakkan kokoh bagai karang. Yesus, Dia harapan. Yesus harapan, Yesus harapan jiwaku. Yes, amin Tuhan. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapan. Sekali lagi kita mau katakan, Dia menyediakan bagiku di surga. Dia menyediakan bagiku di surga tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia bila percaya Dia. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan, Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat, Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapan. Yesus, Yesus, Yesus harapan jiwaku. Amin. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapan. Dia pohon selamat, Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita senantiasa terus menaruh harapan kepada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saatnya kita mempersiapkan hati kita lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami terus menyenangkan hati-Mu di setiap detik Tuhan, di dalam hidup kami, di setiap sudut kehidupan kami Bapa. Terima kasih. Ajar kami lebih lagi Tuhan
kami ini Bapa, kami mau belajar menyenangkan-Mu. Semua yang menyenangkan hati-Mu, semua yang memuaskan hati-Mu, ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia, tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Kerinduan kamu, kerinduanku sebelum akhir hidupku, melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau bangkit berdiri semuanya Bapak Ibu Saudara. Semua yang menyenangkan hati-Mu, semua yang memuaskan hati-Mu, ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Tuhan, telah banyak waktu yang sia-sia, tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Kerinduanku sebelum akhir hidupku, melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kerinduanku sebelum akhir hidupku, melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kerinduanku sebelum akhir hidupku, melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan. Kerinduanku sebelum akhir hidupku, kerinduanku sebelum akhir hidupku, melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. yang berkenan di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan, yang berkenan di hadapan Tuhan,
yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa yang di sorga, kami bersyukur atas segala rahmat-Mu, anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada saat ini, pagi menjelang siang ini Tuhan, sebagaimana kami ada, ini bukan karena kekuatan, bukan karena gagah kami, tetapi semata karena kasih karunia Tuhan yang terus menyertai mengiring kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami mau terus mengagungkan Engkau di sepanjang kehidupan kami. Dan kami tahu ketika nama-Mu ditinggikan, Engkau hadir tengah-tengah kami. Engkau bertata atas segala pujian kami, dan kiranya Engkau berkenan atas setiap renungan hati kami. Tiba saatnya Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah buat masing-masing kami. Pakailah mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan, sehingga setiap perkataan yang terucap semua berasal dari hati Bapa di sorga. Bapa, kiranya Engkau sendiri yang beracara di tengah-tengah kami. Waktu ini adalah waktu-Mu, dan kami mau selalu ada di hadirat-Mu di setiap saat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, mesambut firman-Mu. Hai dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya senang sekali ada di tempat ini bersama dengan Bapak Ibu Saudara semua. Ini pertama kali saya ada di tempat ini, ya, di lokasi ini maksudnya ya. Tetapi wajah Bapak Ibu cukup familiar bagi saya gitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah melihat wajah saya sebelumnya gitu ya, walaupun mungkin melalui Zoom saja ya. Sukacita yang besar sekali bisa bertemu secara tatap muka, tapi saya juga rindu menyapa yang mengikuti secara online ya. Shalom semuanya, puji nama Tuhan. Saya mengajak kita sekalian membuka Alkitab kita Bapak Ibu di dalam suratan 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakan perikop ini di bawah judul perikop harta rohani dalam bencana tanah. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Ayat yang ke-6, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman-Nya, menyimpannya dalam hati, serta melakukan di dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Puji Tuhan. Nah, firman Tuhan yang tadi sudah saya bacakan dari 2 Korintus pasal 4, ini adalah surat yang kedua atau setidaknya yang terkumpul ya, yang dapat dikoleksi dari tulisan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus ya. Ada
pandangan yang mengatakan bahwa ini setidaknya surat yang ketiga gitu ya. Ada paling tidak ada 4 atau lebih surat yang ditulis Paulus kepada jemaat Korintus. Tetapi yang berhasil ditemukan hanya 2 surat, yaitu 1 Korintus dan 2 Korintus. Nah, jemaat Korintus ini istimewa bagi Rasul Paulus begitu ya. Karena walaupun bandel-bandel ya, jemaat di Korintus ini nakal-nakal gitu ya. Tapi tetap bagaimanapun ini adalah anak-anak rohani dari Rasul Paulus. Dan Paulus punya kepedulian yang begitu besar terhadap keselamatan jiwa-jiwa. Semua jiwa-jiwa. Sebagaimana Allah tidak menghendaki satupun orang binasa, Rasul Paulus pun menghendaki orang-orang yang dikenalnya, yang tersentuh atau disentuh melalui pelayanan Rasul Paulus ini, tidak ada seorang pun yang terhilang. Tidak ada satu orang pun yang terhilang. Tetapi permasalahannya adalah ada rasul-rasul palsu, ada Injil-injil palsu, ada berita-berita yang dipalsukan sebagai kebenaran, tetapi sebenarnya itu adalah berita hoax gitu ya. Berita yang palsu. Kondisinya mirip-mirip seperti sekarang ya. Kondisinya mirip seperti yang kita alami pada zaman modern ini. Kita susah untuk membedakan yang mana yang benar-benar berita, benar-benar suatu kebenaran, berita yang benar, atau berita yang hoax, ya, berita yang menyesatkan, berita yang tidak benar. Tidak terkecuali di lingkungan gereja. Kalau di media sosial siapa saja bisa mengklaim statementnya adalah benar, begitu ya. Dan kita sekali lagi sulit untuk membedakan mana ini, ya, untuk memverifikasi atau untuk membuktikan, memvalidasi kebenarannya tidaklah mudah. Ya. Masing-masing punya versi sendiri dan punya kebenarannya sendiri, begitu ya. Nah, sedihnya adalah bahwa hal tersebut juga memasuki wilayah gereja. Tidak sedikit orang-orang yang mengklaim diri sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Tetapi yang disampaikan bukan Kristus, seperti yang tadi saya bacakan. Ya, di dalam ayat yang kelima, ya, tadi disampaikan begini atau tertulis demikian. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Jadi bukan diri sang pembicara yang seharusnya diberitakan, yang diceritakan. Tentu hamba Tuhan perlu untuk sesekali perlu atau porsi kecil, ya, mengambil porsi kecil untuk menyampaikan kesaksian, ya, agar menstimulus atau merangsang, ya, memotivasi jemaat yang mendengarkan khotbahnya agar mengikuti jejak, ya, mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh sang pengkhotbah, oleh hamba Tuhan ini. Tetapi menjadi permasalahan apabila seluruh isi pemberitaan itu, ya, bukan berisi, bukan mengisahkan, bukan menjelaskan, ya, bukan memberitakan mengenai Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Tetapi tentang dirinya, tentang diri pelayanannya, tentang tim kelompok dan lain sebagainya. Dan anehnya itu diklaim sebagai kebenaran juga. Ya. Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dunia ini dunia yang semakin suram, betul ya Bapak Ibu ya. Saya bukan mau melemahkan semangat kita semua begitu, ya. Tetapi inilah faktanya. Ya. Banyak yang meramalkan tahun 2023 ya, kondisi bukan akan semakin baik tetapi semakin gelap ya. Dari segi perekonomian, segi banyak faktor ya. Orang-orang mengalami ketakutan, kekhawatiran untuk menyongsong tahun 2023. Ya. Walaupun secara umum Indonesia lumayan gitu ya, lumayan survive. Ya. Saya tadi sekilas membaca tagline satu berita ya, selama berapa bulan berturut-turut APBN Indonesia surplus. Ya, luar biasa. Saat yang lain ya puji Tuhan. Ya, puji Tuhan ya. Hal yang membanggakan dari Indonesia gitu. Di saat yang sama negara-negara maju di luar negeri sana ya, seperti di Eropa, saya membaca di Inggris ya,
ada anak-anak yang saking tidak bisa makan, ya karena beberapa saat, beberapa hari tidak makan, memakan karet penghapus. Ya, ada pensil, ada penghapusnya dari karet, saking laparnya memakan karet penghapus. Saya tidak melihat secara langsung tetapi membaca berita. Ya. Negara maju ya sehebat Inggris ya, bisa mengalami kelaparan seperti itu. Ya. Tetapi Indonesia somehow bisa survive. Ya. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan ya 2023 nanti tahun yang akan mendatang. Indonesia pun akan terseok-seok untuk menyongsong tahun yang lebih sulit sesuai prediksi orang-orang. Ya. Adalah salah kalau saya sebagai wakil Tuhan di tempat ini ya, representasi Tuhan yang dipercaya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman hanya berhenti pada mengecilkan semangat Bapak Ibu, mengerdilkan jiwa Bapak Ibu. Ya. Tetapi yang mau saya sampaikan adalah demikian Bapak Ibu sekalian, bahwa dunia ini semakin tidak bisa diharapkan, dunia semakin tidak menjanjikan. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang masih mengharapkan kebahagiaan di dunia ini, firman Tuhan ini tertuju untuk Bapak Ibu sekalian. Orang-orang yang merasa tidak ada yang salah dengan dirinya, kalau ada masalah, kalau ada hal yang salah apabila kehidupan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkannya. Pak Pendeta, bagaimana Pak? Suami saya itu loh bandel sekali, gak bisa diomongin, gak bisa dinasehatin. Sebaliknya bapak-bapak datang ke pendeta, Pak Pendeta, aduh telinga saya ini ya, kalau ada jual di online shop gitu ya, penutup telinga yang gak kelihatan gitu ya. Saya mau beli itu. Istri saya Pak Pendeta, aduh cerewetnya luar biasa. Kalau dulu knalpot bajai bunyinya keras gitu ya, sekarang udah halus, agak halus ya. Kalau dulu ya ini mirip-mirip ya, mirip-mirip seperti knalpot bajai zaman dulu gitu, yang bunyinya reng-reng-reng gitu ya. Waduh, ya. Itu yang dianggap sebagai masalah. Ya. Waduh Pak Pendeta, suami saya perfeksionis Pak. Ini kalau kursi geser sedikit saja, dia langsung marah-marah. Ya. Semua harus ada di tempatnya. Itu dianggap sebagai masalah. Memang ibu-ibu kalau berhadapan dengan sosok semacam ini, yaitu pergumulan juga gitu ya. Tetapi sebenarnya itu bukan masalah yang sesungguhnya. Masalah yang sesungguhnya adalah apabila kita tidak memiliki perspektif kekekalan. Kalau kita tidak memiliki sudut pandang tentang kekekalan, hidup ini pasti akan berakhir. Hidup ini pasti, jalan ini pasti ada ujungnya. Kalau berkata hidup ini ada akhirnya, jalan ini ada ujungnya, yang amin sedikit ya Bapak Ibu. Beda kalau Tuhan akan memberkati engkau, ya. Engkau tidak akan menjadi ekor, akan jadi kepala. Ya. Tapi kalau semuanya jadi kepala, nggak ada ekornya, nggak utuh juga ya. Kepala semua, nggak ada yang mau jadi kaki, nggak ada yang mau jadi tangan, nggak ada yang mau jadi hidung, nggak ada yang mau jadi mulut dan seterusnya. Ya seharusnya kita bukan berlomba-lomba jadi kepala, itu kan urusannya bangsa Israel di perjanjian lama ya. Harusnya kita berlomba-lomba berdoa demikian Bapak Ibu. Jadikan mataku ini sebagai matamu ya Tuhan. Beri aku hatimu, ya, seperti hatimu tadi. Ya, jadikan hatiku ini sebagai hatimu. Mewakili Tuhan di muka bumi ini. Nah coba kita lihat apa pelayanan Tuhan semasa di dunia ini. Dalam 33 tahun atau lebih tepatnya 3,5 tahun lebih kurang. Masa pelayanan Tuhan Yesus sebagai manusia 2000 tahun yang lalu. Hati Tuhan Yesus selalu digerakkan oleh belas kasihan terhadap jiwa-jiwa yang terhilang. Terhadap jiwa-jiwa yang akan binasa. Nah, saya khawatir Bapak Ibu, kita sudah terlalu lama ya tidak berdoa meminta Tuhan jadikan aku
jadikan hatiku ini sebagai hatimu. Tuhan, jadikan tanganku ini sebagai tanganmu. Jadikan kakiku ini mewakili kakimu di muka bumi ini. Coba Bapak Ibu kita mengingat-ingat, kapan terakhir kali kita berdoa seperti itu? Berikanlah aku hati seperti hatimu, yang selalu digerakkan oleh belas kasihan. Tergerak oleh belas kasihan melihat jiwa-jiwa yang akan binasa. Sudah seharusnya kita bergandengan tangan menjadi semacam penghadang, ya, menjadi penghalang orang-orang yang menuju kebinasaan, menuju api, kengerian yang kekal. Mengapa demikian, Bapak Ibu? Karena banyak orang yang dibutakan oleh ilah-ilah zaman. Di ayat yang keempat, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Orang-orang di sekeliling kita, di sekitar kita, bahkan mungkin orang-orang dekat kita, ada yang tidak bisa melihat kemuliaan, cahaya kemuliaan Kristus di dalam hidupnya. Jiwa-jiwa yang menuju kepada kebinasaan. Tugas kitalah untuk bergandengan tangan menghadang mereka supaya mereka tidak binasa. Tadi saya sempat singgung bahwa dunia ini semakin suram, ya. Dari segi ekonomi politik tidak menjanjikan. Dari segi spiritual apalagi Bapak Ibu, apalagi. Ya. Mungkin Bapak Ibu mendengar atau mengikuti berita, ya, belum lama ini ada seorang pendeta, ya, pendeta psikopat, ya, pendeta tapi psikopat Pak, ya, membunuh seorang wanita, gadis sepertinya, ya, belum menikah, umur 36, ya, korbannya. Lalu dengan tenangnya membungkus begitu, ya, membungkus di plastik kalau tidak salah, ditutupi pakai tas yang lain, didorong pakai troli, ketemu dengan orang masih bisa senyum-senyum, ya Mas, Pak, ya Bu, di dalamnya mayat yang baru saja dibunuhnya. Dunia semakin mengerikan, yang berbuat kekejian semacam ini bukan orang non-Kristen, bukan cuman orang Kristen, tetapi pendeta. Pendeta. Saya tidak terlalu mengenal orang ini, tetapi teman satu kantor saya, ya, teman satu kantor saya itu satu angkatan di sekolah Alkitab yang sama. Syok sekali, teman satu angkatan di sekolah Alkitab bisa melakukan perbuatan seperti itu. Tentu hal semacam ini tidak terjadi dalam semalam, Bapak Ibu. Tidak ada orang yang mendadak jahat, ya. Kemarin baik, 2 hari lalu baik, terus hari ini tiba-tiba jadi pembunuh berdarah dingin, seperti itu nggak mungkin. Pasti adalah akumulasi atau penumpukan, pengumpulan dari keputusan-keputusan yang salah, yang tidak diselesaikan di hadapan Tuhan. Ini adalah orang-orang yang dibutakan oleh ilah zaman. Ya. Jadi betapa mengerikannya Bapak Ibu, kalau kita tidak menyadari hal semacam ini. Karena setiap hari kita akan selalu diperhadapkan pada pilihan demi pilihan. Ya. Baik itu keputusan yang bersifat atau skalanya kecil maupun skala menengah, bahkan sampai dengan skala yang besar. Setiap hari, ya, setiap hari kita akan selalu diperhadapkan pada pilihan demi pilihan. Dan untuk itu kita harus secara sadar, kita mengambil keputusan demi keputusan. Nah, betapa berbahayanya, betapa mengerikannya satu kondisi yang merasa aman-aman saja, merasa baik-baik saja. Ya. Karena everything goes well, semuanya sepertinya berjalan baik-baik saja. Melakukan kejahatan, tanda petik, dosa yang kecil, ya, yang dipandangnya kecil walaupun sebenarnya tidak ada dosa kecil, dosa besar, betul ya Bapak Ibu? Amin ya? Ya, enggak ada kan dosa kecil, dosa besar kan?
Sama saja di hadapan Tuhan. Tuhan tidak bisa mengkompromi dosa sekecil apapun. Setiap dosa harus kita bereskan di hadapan Tuhan. Tetapi sebaliknya tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga Tuhan tidak mampu mengampuninya. Yang ada adalah dosa yang tidak diselesaikan, tidak dibereskan di hadapan Tuhan. Orang yang tidak mawas diri, orang yang tidak bijaksana adalah orang yang menganggap bahwa asalkan semua hal yang diinginkannya dapat tercapai, tidak pernah memusingkan, tidak pernah memikirkan bahwa suatu saat nanti di kekekalan Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban atas orang tersebut, atas setiap perbuatannya, bahkan setiap perkataan, setiap kata yang terucap itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Setiap kata, apalagi kalau kata demi kata sudah dirangkai menjadi satu kalimat. Apalagi kalimat demi kalimat sudah dirangkai menjadi paragraf, lalu menjadi narasi. Sebuah narasi yang menggiring opini, ya, yang bisa menyesatkan pendengarnya, ya, audiensnya. Kalau zaman sekarang tidak harus Bapak Ibu, ya, berdiri di depan mimbar untuk menyampaikan sesuatu, ya. Sekarang urusannya bukan mulut saja, bukan lidah saja, tetapi jari, ya. Jadi kalau dulu awasilah mulutmu, kira-kira begitu ya, awasi setiap perkataanmu. Sekarang awasi juga jarimu. Iya, awasi jari-jarimu. Media sosial ini sangat jahat sekali kalau tidak berhati-hati kita mempergunakannya. Tetapi jika kita dengan bijaksana mempergunakannya, ya, ini bisa mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, buktinya apa? Yang tidak bisa hadir di tempat ini bisa juga mendengarkan firman Tuhan melalui media sosial. Ya. Saya membaca di flyer ada live FB gitu ya, di Facebook. Ini Facebook salah satu media sosial. Ya. Jika kita mempergunakannya dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan, maka ini mendatangkan kemuliaan. Tetapi jika tidak berhati-hati, kalau kita tidak mengawasi jari-jari kita, ya, wah, perkataan demi perkataan yang kita tuliskan di media sosial itu suatu saat nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Betapa mengerikannya kehidupan ini, ya. Karena firman Tuhan berkata bahwa hati itu begitu licik. Hati kita ini begitu licik. Ya. Apa yang kita anggap benar belum tentu itu adalah suatu kebenaran. Seringkali kita, bagaimana Bapak Ibu? Membenarkan yang biasa, betul ya? Betul gak sih? Kecenderungan manusia ini membenarkan yang biasa gitu ya. Contohnya ada di satu departemen yang kanan kirinya melakukan korupsi. Korupsi salah gak Bapak Ibu? Salah? Korupsi salah? Korupsi salah, jangan ragu-ragu Bapak Ibu, korupsi salah gitu ya. Sudah jelas-jelas bukan haknya kok diambil, ya gitu aja kok mikir, gitu aja kok repot, kata almarhum Gus Dur ya. Just kidding ya. Tapi serius ini Bapak Ibu, korupsi itu salah gitu ya. Namun di satu departemen yang kanan kiri nyolong, ya maafkan kalimat saya ya, nyolong, korupsi, semuanya korupsi. Enggak korupsi jadi bego gitu. Ngomong kasar ya, enggak apa-apa deh. Ini kenyataan Bapak Ibu. Saya alumni dari satu universitas ya, S1 saya itu dari satu universitas di Jawa Tengah begitu ya. Saya nggak usah sebutkan apa namanya, yang nggak usah disebutkan saja gitu ya. Walaupun bisa dilihat di bio saya gitu ya. Tapi ini membanggakan juga sebenarnya ya. Saya alumni satu universitas, satu kampus yang hampir setiap angkatan selalu diterima sebagai karyawan pemerintah ya, khususnya di BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Ya Bapak Ibu bisa tebak ya saya lulusan mana ya? Lulusan ekonomi. Ya, oke, Fakultas Ekonomi. Setiap angkatan dari senior-senior kami sampai ke angkatan saya ada beberapa teman satu angkatan, adik tingkat dan terus nggak tahu sampai sekarang ya karena sudah cukup lama, berapa belas atau berapa puluh tahun yang lalu. Ini kesaksian yang saya dengarkan dari teman saya, bahwa kalau tidak
melakukan satu tindakan yang sebenarnya salah, jadi kelihatan salah. Nah, dunia ini sudah seperti itu. Ya. Dunia ini sudah seperti itu. Ada lagi saya mendengar gini ya, korupsi itu oli pembangunan. Iya, melicinkan roda-roda pembangunan. Kalau tidak ada korupsi, maka pembangunan tidak berjalan. Saya ingin katakan pemahaman nenek lo gitu ya. Nanti kena copyright. Tetapi inilah kenyataan dunia yang kita di mana kita tinggal di atasnya. Dunia yang serba terbalik, ya. Dunia yang upside down gitu, udah nggak jelas, ya. Dan kalau kita telusuri, ya biang keroknya adalah ular, ya, sang ular dari Kejadian pasal 3. Yang memang kerjaannya memutarbalikkan kebenaran. Memutarbalikkan kebenaran. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Dan itulah cara kerja iblis. Aduh Bapak Ibu, iblis tuh nggak ada yang baru sebenarnya. Udah isinya selalu sama, bungkusnya aja yang beda-beda. Isinya mah sama. Cuman dikemas dengan kemasan yang baru, up to date gitu ya. Supaya up to date, supaya nggak ketinggalan zaman. Nah celakanya cilakanya kalau orang Kristen nggak ngikutin perkembangan zaman. Kena tipu sama iblis. Sebenarnya intinya sama. Hanya apanya yang beda? Kemasannya aja yang beda. Kemasannya aja yang berbeda. Kalau sekarang sudah menggunakan high tech gitu ya, teknologi tingkat tinggi. Wah, iblis bekerja secara lebih gencar. Tapi intinya sama. Intinya sama. Dia selalu memutarbalikkan kebenaran. Head to head, berlawanan dengan Tuhan. Coba kita buka ya Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga dari ayat yang pertama. Adapun ular, ini representasi dari iblis atau dari Satan, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, kepada Hawa, ya, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Jadi yang pertama, ya, iblis ini tukang tipu. Iblis ini firman Tuhan katakan bapa segala dusta. Ya, nenek moyangnya pendusta itu iblis. Jadi kalau ada orang yang masih suka dusta itu keturunannya, Bapak Ibu yang jawab loh ya, bukan saya ya. Karena iblis adalah bapa segala dusta, bapak nenek moyangnya pendusta. Maka yang masih suka dusta, keturunan, jadi ragu-ragu ya. Yang ragu-ragu jawab, jangan-jangan masih suka dusta nih ya. Jangan ya, jangan ada dusta di antara kita ya. Karena kerjaannya iblis dari semula itu berdusta. Mana pernah Tuhan berkata, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Kalau kita mundur satu pasal, Kejadian pasal 2 ayat yang ke berapa ya? Ayat yang ke 16. Nah, kita bandingkan dengan Kejadian pasal 2, satu pasal sebelumnya, ayat yang ke-16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi dari ayat yang ke-16, semua pohon dalam taman ini buahnya boleh dimakan dengan bebas. Boleh dimakan dengan bebas. Oleh iblis diputar balikan. Nah ini memutar balikan. Dia bapa segala dusta. Iblis menggoda Hawa dengan perkataan, tentulah Allah berfirman. Wih, pede banget nih. Pede sekali ya. Jadi Bapak Ibu jangan mudah tertipu. Ya, kalau ada seorang yang berbicara mungkin mengatasnamakan Tuhan, pede sekali. Allah berfirman, belum tentu itu firman Tuhan.
Ya Bapak Ibu, saya rindu kita semua semakin hari semakin cerdas, semakin punya kebijaksanaan untuk menimbang ini firman Tuhan yang benar atau tidak. Karena walaupun diputar-balikan kebenaran itu, ya sang penyampainya ya yang mengatakan itu tetap mengklaim ini kebenaran. Ya. Tentu nanti ada filternya. Bagaimana cara kita mengujinya? Kebenaran yang dari Tuhan, kebenaran ya yang murni yang dari Tuhan. Kuncinya ada. Ya, firman Tuhan berkata apa? Kerajaan Allah ini bukan tentang makanan, bukan tentang minuman, ya, bukan tentang apa ini makanan minuman, tentang hal-hal yang bersifat jasmani, tetapi berbicara tentang kebenaran, sukacita dan damai sejahtera. Kalau ada firman, tanda petik firman, tetapi tidak mendatangkan kebenaran, sukacita dan damai sejahtera dari Allah, itu pasti bukan firman Tuhan. Pasti bukan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan mendatangkan kebahagiaan semata karena hal-hal yang bersifat jasmani, maka itu kita bisa katakan itu sebagai bukan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini tidak pernah orientasinya hanya bersifat jasmani. Bapak Ibu silakan pelajari Alkitab, terutama di kitab-kitab Injil Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes. Coba perhatikan apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus. Ada enggak mengenai hal-hal yang bersifat jasmani? Yang ada apa? Janganlah engkau khawatir akan apa yang engkau makan, apa yang engkau minum, apa yang engkau pakai. Jangan khawatir. Ya. Tetapi firman yang palsu berkata apa? Kamu khawatir aja tentang makanan, tentang minuman, tentang pakaian. Ya. Kamu hidupmu belum lengkap kalau belum seperti ini. Kamu hidupmu belum bahagia kalau belum seperti ini. Hidupmu akan lengkap, akan utuh kalau bisa pergi ke sana, bisa pergi ke sini. Tidak ada yang salah Bapak Ibu untuk bisa membeli sesuatu atau bisa pergi jalan-jalan ya. Istilah sekarang healing gitu ya. Healing itu sakit apa gitu, healing ya. Healing aja. Pergi keluar kota atau keluar negeri langsung healing. Emangnya sakit ya? Dulu zaman saya ya atau berapa belas tahun lalu mungkin ya, healing itu untuk sakit beneran gitu ya. Sekarang sakitnya nggak jelas. Sakitnya nggak jelas ya, makin hari makin nggak jelas gitu. Orang sehat-sehat begitu tahu-tahu healing gitu ya, butuh healing padahal mau lari dari tanggung jawab gitu ya. Ada pelajar gitu, nggak mengerjakan PR, butuh healing gitu ya. Padahal maksudnya gua nggak mau ngerjain PR, itu salah ya. Begitu. Tapi Bapak Ibu mau istilah apapun healing juga boleh lah ya. Cuman yang penting jangan hati kita terikat di situ. Silakanlah Bapak Ibu bisa jalan-jalan boleh saja. Tetapi jangan sampai tidak merasa bahagia kalau nggak bisa jalan-jalan. Itu ya. Pergi ke tanah suci boleh nggak? Tanah sucinya orang Kristen di mana? Israel. Itu tanah sucinya orang Yahudi. Loh iya dong. Iya kan? Kalau Mekah tanah sucinya orang Islam. Ya, Yerusalem Israel tanah sucinya orang Yahudi. Tanah sucinya orang Kristen mau tahu enggak Bapak Ibu? Mau tahu enggak? Mau tahu atau mau tahu banget? LB3, Yerusalem yang baru. Itu tanah suci kita. Tapi saya enggak melarang kalau Bapak Ibu mau pergi ke Palestina, ya, ke Bethlehem, ke Yeriko, silakan, ya boleh saja. Tapi kalau nggak pergi ke sana, nggak pernah pergi ke sana, nanti kita menunggu, ya kita menantikan kita ada di Yerusalem yang baru. Amin. Puji Tuhan. Biasanya kalau di gereja-gereja lain udah tepuk tangan gitu ya. Ini tepuk tangannya nggak tulus gitu. Diminta dulu baru tepuk tangan. Iya, amin Bapak Ibu. Tanah suci kita itu di Yerusalem yang baru. Nah kalau kita memiliki perspektif yang benar, sudut pandang yang benar, bahwa kehidupan kita yang sementara di bumi ini adalah untuk mempersiapkan
nasib kekal kita ke depan. Maka kita gak akan takut tahun 2023 mau sesuram apapun, mau semengerikan apapun, kita tidak akan pernah takut. Yang kita takutkan cuma satu, tidak sampai Yerusalem baru. Haleluya, puji Tuhan. Yang kita takutkan cuma satu, tidak berkenan di hati Tuhan. Kita jadi takut berbuat dosa. Tapi kalau kita mau jujur, kita belum takut berbuat dosa ya. Masih punya dosa-dosa favorit gitu ya. Betul gak sih? Dosa favorit gitu ya. Tuhan, aku serahkan semuanya kecuali yang satu ini gitu ya. Yang satu ini jangan, ini dosa favorit gitu ya. Yang ini saya demen banget, suka gitu. Ya. Saya kan udah gak berzina Tuhan. Saya gak mencuri. Ya, tapi nipu-nipu boleh lah gitu ya. Nanti saya nggak dapat duit kalau nggak nipu, ngeri kali. Tapi di sini nggak ada lah ya. Di sini pasti nggak ada ya. Nggak ada yang ngaku. Nggak ada lah. Ya, saya melihat wajah-wajah Bapak Ibu ini penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Oke, boleh tepuk tangan ya. Puji Tuhan. Jadi milikilah rasa krisis yang benar. Kalau kita, saya pinjam istilah khawatir. Kalau kita boleh khawatir, kita boleh cuman khawatir akan satu hal ini. Kalau kita boleh takut, ya hanya satu yang boleh kita takutkan. Kalau kita nggak sampai pada tujuan kita, ya di langit baru dan bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Nah untuk itu kita harus berjuang untuk hidup kudus, sekudus-kudusnya. Kekudusan ini bukan sekedar tidak berbuat dosa Bapak Ibu. Ya, kudus ini jangan dibayangkan ya punya sayap melayang-layang gitu ya. Enggak, jangan seperti itu, jangan bayangkan begitu. Ya, kudus ini juga bukan begini ya, oh, shalom, bukan begitu juga. Haleluya, glory, enggak. Ya, kekudusan ini adalah kemampuan untuk mengerti pikiran dan perasaannya Tuhan. Mengerti kehendak Bapa dalam kehidupan kita. Dan melakukan itu dalam kehidupan kita. Jadi potensi untuk bisa berjalan seirama dengan Tuhan. Melakukan segenap kehendak Allah. Coba perhatikan apa yang menjadi moto dari Tuhan Yesus. Moto dari Tuhan Yesus adalah makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Menuntaskan pekerjaannya di muka bumi ini. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau jujur, ya, kalau kita boleh jujur dan harus jujur ya, kita pun selama ini jadi korban, ya, jadi korban yang dibutakan oleh ilah-ilah zaman. Betul nggak ya? Kalau kita mau jujur dan harus jujur, kita pun adalah korban-korban ilah-ilah zaman. Betul nggak? Buktinya apa? Buktinya coba jawab masing-masing. Selama ini apa yang Bapak Ibu khawatirkan? Apa yang Bapak Ibu pusingkan dalam hidup ini? Ya, jawab masing-masing. Ya, nanti malu sama tetangga, tetangga kanan kiri. Ya. Sudahkah kita punya krisis, rasa krisis? Takut. Kalau aku mati hari ini, aku sudah menyelesaikan pekerjaan Bapa belum ya? Gimana kalau aku mati hari ini? Terus aku berhadapan dengan tahta pengadilan Tuhan. Tuhan gak mengenal aku. Mengerikan sekali Bapak Ibu. Mengerikan sekali. Kita memang belum sampai di titik tersebut. Tetapi kita harus memiliki iman. Ya, mata hati yang meneropong sampai ke situ. Betapa mengerikannya. Keadaan ditolak oleh Tuhan untuk selama-lamanya. Betapa mengerikannya itu. Coba Bapak Ibu bayangkan. Kalau Bapak Ibu adalah
Ya, ini mengandai-andaikannya serem dulu ya. Tadi kan saya singgung tentang seorang psikopat tadi ya, yang sekarang sedang diancam bisa hukuman mati. Hukuman mati. Paling bagusnya hukuman seumur hidup. Seumur hidup itu usianya orang tersebut 36, maka hukuman penjara 36 tahun. Keluar-keluar udah 72 tahun ya. Sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Bayangin. Ya, bayangin, mengerikan sekali. 36 tahun. Mengerikan ya. 36 tahun. Apalagi ancaman mati. Tetapi saya mau sampaikan begini, ancaman mati, ancaman hukuman mati itu pun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebinasaan yang kekal. Alkitab menggambarkan bahwa di sana apinya tidak akan pernah padam. Di sana hanya terdapat ratapan dan kertak gigi. Ratapan ini bicara suatu tangisan yang memilukan hati. Kalau Bapak Ibu pernah ke rumah duka, di sana ada ratapan. Apalagi kalau yang meninggal orang Batak. Di sini ada orang Batak nggak ya? Nggak ada ya, mungkin di yang mengikuti online barangkali ada. Waduh, saya pernah menghadiri kedukaan orang Batak, luar biasa. Ya, mirip-mirip seperti keluarga Yahudi mungkin ya, kalau gitu ya. Apalagi yang meninggal anak muda masih ada mamahnya, kayak Brigadir J itu loh. Ya. Waduh Tuhan, sedih sekali itu ratapan begitu. Ya. Ratapan ini berbicara tentang kepedihan yang sangat dalam, tidak terkatakan, tidak terperi, yang ada cuma jeritan, itu ratapan. Kertak gigi itu sampai giginya geletak. Ya, ini kertak gigi seperti itu, satu amarah, ya, satu amarah yang memuncak. Dan kemarahan ini tentu bukan kepada Tuhan, dia nggak bisa. Orang yang masuk ke api yang kekal itu, di neraka itu tidak bisa marah sama Tuhan. Kemungkinannya kecil kalau dia mau marah sama Tuhan, tidak bisa. Dia marah terhadap diri sendiri. Kenapa dulu saya menyia-nyiakan waktu? Kenapa saya dulu membuang kesempatan yang begitu berharga untuk bertobat? Kenapa saya dulu mau dibodohi, dibutakan oleh ilah-ilah zaman? Yang ada hanya penyesalan yang tidak ada ujungnya. Saya encourage Bapak Ibu semua, challenge Bapak Ibu sekalian untuk punya mata hati yang mampu meneropong sampai ke sana. Amit-amit Bapak Ibu, jangan sampai kita ada di situ. Mengerikan sekali. Tetapi sebaliknya, betapa dahsyat, betapa luar biasanya kemuliaan bersama dengan Tuhan. Kemuliaan bersama dengan Tuhan luar biasa. Oleh karena itu, jiwa Bapak Ibu sangat bernilai, sangat berharga sekali. Demi keselamatan Bapak, Ibu, Saudara dan saya, Bapa di sorga rela mengutus putra tunggalnya, Yesus Kristus. Karena ternyata harta seluruh dunia ini kalau dikumpulkan jadi satu, tidak bisa menebus nyawa satu orang. Maka diutuslah putra tunggalnya, anak domba Allah yang tidak bercacat, tidak bercela. Darah yang begitu mahal ditumpahkan, ya, dicurahkan menjadi penebusan bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Maka kita harus bertanggung jawab. Jangan sia-siakan korban Kristus di atas kayu salib. Jangan pernah sia-siakan korban Kristus di atas kayu salib. Miliki rasa takut yang benar akan Allah. Miliki rasa gentar yang sepantasnya, sepatutnya akan Allah. Coba kita membuka 1 Petrus pasal 1. Dari tadi saya mengucapkan, ya, hanya menyampaikan secara verbal, tapi saya mengajak kita untuk
membaca 1 Petrus pasal 1 mulai dari ayat yang ke-16. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Harganya sangat mahal untuk menebus kita semua. Ya. Beberapa ribu tahun yang lalu Abraham diuji imannya. Allah menguji iman Abraham. Sembelih anakmu satu-satunya yang bernama Ishak. Tapi ketika Allah melihat kesungguhan hati Abraham, Dia sendiri yang mencegah. Stop. Jangan lakukan itu. Ya, sebelumnya Abraham dengan iman berkata, ya, apa? Tuhan akan menyediakan apa? Yehova Jireh, ya, Yehova Jireh. Ya, Yehova Jireh. Artinya Tuhan yang akan menyediakan, mencukupi. Tetapi dalam bahasa Ibrani itu akar katanya adalah ra'a, artinya Tuhan yang melihat. Tuhan melihat. Tuhan yang memandang sampai kedalaman hati kita. Maka Dia bisa melihat kesungguhan hati Abraham. Stop, don't do that. Anakmu yang ini jangan disembelih. Nanti anak tunggalku, Yesus Kristus, yang akan aku tanda petik sembelih. Di atas Gunung Moria, Allah memegang tangan Abraham. Stop, jangan lakukan. Tetapi 2000 tahun yang lalu, tidak ada tangan yang sama yang menghalangi kematian Kristus. Yesus ditebas, anak domba Allah, disembelih, darahnya dicurahkan untuk kita semua. Jangan sia-siakan korban Kristus. Bagaimana caranya supaya tidak menyia-nyiakan korban Kristus? Ayat yang ke-16 tadi. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Perintah untuk kudus ini bukan atas dasar yang lain, tetapi atas dasar pribadi karakter Allah sendiri. Sifat dasar Allah sendiri yang adalah kudus, tidak ada duanya. Tidak ada yang seperti Allah Elohim Yahweh. Tidak ada yang seperti Dia. Dia terpisah. Kemuliaannya melampaui segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Maka kita pun harus memisahkan diri kita. Firman Tuhan berkata, keluarlah kamu dari antara mereka dan janganlah menjamah apa yang najis, sehingga aku berkenan menjadi Bapamu dan kamu menjadi anakku. Aku berkenan menjadi Allahmu dan engkau menjadi umatku. Sebaliknya, yang memandang hina, memandang remeh korban Kristus, yang memandang Allah apa itu? Ini hidup gue, terserah apa mau gue. Orang-orang yang sudah dibutakan oleh ilah-ilah zaman. Tetapi kita berdoa di komunitas ini, ya, GSKI Hati Bapa, menjadi komunitas yang dipisahkan. Komunitas yang disisakan, ya, dipisahkan dari dunia ini. Seperti firman Tuhan yang tadi saya bacakan dari 2 Korintus pasal yang keempat. Dari dalam gelap terbitlah terang. Agar dari gelapnya dunia ini muncul satu terang yang bercahaya. Kita memancarkan cahaya kemuliaan Kristus. Sehingga orang-orang di sekitar kita yang ada di dalam kegelapan dapat melihat dan dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan.
Tapi untuk itu kita sendiri harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tidak bisa tidak, kita harus selalu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita bukan mau menyisakan waktu, tapi kita harus sisihkan waktu, kita harus buat agenda. Setiap pagi saya harus menghampiri Tuhan, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Miliki waktu-waktu khusus bersama dengan Tuhan. Dan waktu-waktu bersama ya. Di YouTube Truth ID, Bapak Gembala Sinode GSKI, Bapak Pendeta Erastus Sabdono mengajak kita untuk selalu doa pagi, mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 6. Sampai dengan pukul 6:30 kalau hari Sabtu onsite di Kebon Jeruk. Ya Bapak Ibu bisa ikuti secara streaming online melalui YouTube channel dari Truth ID. Tetapi di luar doa bersama itu, Bapak Ibu pun harus memiliki waktu-waktu khusus pribadi dengan Tuhan. Mungkin itu di siang hari, sore hari, malam hari. Ya, usahakan minimal setengah jam kita berjumpa dengan Tuhan. Anggap itu sebagai kebutuhan yang tidak bisa diganggu gugat. Ya, saya selalu termotivasi dan malu ya dengan tetangga-tetangga kita yang dari agama lain gitu ya. Dari non-Kristen, jualan sesuatu, buka toko, ya, seramai apapun kalau sudah waktunya untuk beribadah, sedang istirahat, sholat, ya, tidak bisa diganggu, nggak bisa juga. Ini saya mau beli, nanti tunggu saya selesai sholat dulu. Saya jujur iri, ya, dan malu sekaligus, malu. Ya. Kita orang Kristen kebanyakan, nggak semua, tapi kebanyakan kita kalah integritasnya dengan mereka. Seharusnya kita bisa lebih hebat daripada itu. Kita punya jam-jam yang kita kunci, tidak bisa diganggu oleh apapun. Bahkan sekalipun orang paling penting di Indonesia ini datang pun, ya, mau ketemu kita, maaf, ada yang lebih penting dari Bapak. Ini lebay ya. RI 1 datang pun mau ketemu kita, maaf Pak ya, ada yang lebih penting dari RI 1. Alam semesta 1. Mau ketemu dengan saya, tidak bisa diganggu oleh apapun juga, siapapun juga. Ya, miliki waktu-waktu semacam itu, waktu-waktu yang eksklusif dengan Tuhan. Bergaullah dengan Tuhan, bersekutu dengan firman-Nya, sehingga hidup kita terjaga di dalam kekudusan Allah, sehingga kita tidak dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Di masa lalu kita sudah gagal, kita banyak melukai, mengecewakan Tuhan, tapi kita tidak mau melakukannya lagi. Kita mau menebus waktu kita dengan berjanji, berkomitmen, saya mau hidup kudus, sebab Allah kita adalah kudus. Amin. Puji nama Tuhan, kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Saya mengundang pemain musik. Telah banyak waktu yang sia-sia, tak kulakukan kehendak Bapa. Semua yang menyenangkan hatimu. Hatimu, semua yang memuaskan hatimu, ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia, telah banyak waktu yang sia-sia, tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Kerinduanku sebelum akhir hidupku, melakukan yang Bapa ingini. segenap hidupku, Segenap hidupku
sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya mengucap, kita semua bangkit berdiri. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku, segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur Tuhan, Kau masih memberikan kami kesempatan untuk kami memperbaiki keadaan kami di hadapan-Mu. Kalau di masa yang lalu kami banyak membuang-buang waktu, kami menyia-nyiakan waktu kami, tidak melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Saat ini saat yang terbaik untuk kami bertobat di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami atas segala kemelesetan kami, ketidaktepatan kami, keadaan kami yang belum menyenangkan hati-Mu. Sejak saat ini kami rindu untuk menjadi anak-anak kesukaan-Mu ya Bapa. Senantiasa menyenangkan Engkau di sepanjang kehidupan kami. Tolonglah kami untuk kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Ajar kami untuk senantiasa memandang mata kami tertuju kepada Putra Tunggal-Mu ya Bapa. Kekasih kami Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang tidak bercacat, tidak bercela, yang darahnya ditumpahkan untuk penebusan dosa kami. Ajar kami untuk menghargai keselamatan yang Tuhan sudah sediakan, dan ajar kami untuk mengerjakan keselamatan-Mu dengan takut dan gentar. Ajari kami untuk menghormati Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berhenti berbicara. Mungkin Roh Kudus yang akan terus mengerjakan benih firman-Mu dalam hati kami, yang Kau meteraikan dengan kuat kuasa-Mu, dan mampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati gembala di tempat ini Tuhan, Bapak Pendeta Amriaji Tuhan, dalam pelayanannya, dalam kesehariannya, Tuhan memberkatinya, mengurapi dengan urapan-Mu, sertai dengan tanda-tanda mujizat, tanda-tanda ajaib Tuhan, sehingga kemuliaan-Mu senantiasa dinyatakan melalui pelayanannya. Dan Tuhan, biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan di dalam pelayanan hamba-Mu ini beserta dengan seluruh keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah ini baik secara onsite, datang langsung di tempat ini, maupun yang mengikuti ibadah secara online, Tuhan berkati pribadi lepas pribadi, masing-masing Tuhan curahkan berkat-Mu atas mereka. Dalam setiap pekerjaan usaha, profesi yang digeluti mereka, Tuhan senantiasa menyertai, Tuhan senantiasa menopang, menuntun kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga persembahan anak-anak-Mu, baik yang secara langsung memasukkan persembahan, mengembalikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, maupun yang menggunakan transfer maupun media lain. Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberi dengan penuh sukacita. Tuhan akan balas dengan lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, dengan berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani yang sebentar kami akan terima melalui doa berkat ini Tuhan. Mari kekasih-kasih Tuhan, permata hatinya Allah, arahkan iman-Mu kepadanya, dan sambutlah segala berkat dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, dan perlindungan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian sejak saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji-Mu, kami
ajaib Tuhan. Selamat hari Minggu semuanya dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.